pagi ibu-ibu yang terkasih, Komisi Wanita Hadasa GKRI Diaspora Cinere. Saatnya kita akan bersekutu di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati kita datang di hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Kita saat teduh sejenak. Amin. Puji Tuhan. Selalu kita bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam segala hal, dalam segala kondisi apapun yang kita alami. Mari kita mau katakan saat ini bahwa Tuhan baik bagi kita. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Oh baik bagi kami. Haleluya. Tahu Bapa peliharaku, Saudara-saudariku, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita ibadah Hadasa tanggal 20 Mei tahun 2020. Kita bersyukur bisa di sini meski hanya lewat online. Saudara-saudariku, mari kita bersatu dalam doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Terima kasih dan segala puji untuk-Mu Tuhan. Engkau sungguh sangat baik. Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa memuji-Mu dan hadir untuk-Mu. Tuhan, pada hari ini juga Tuhan, berkatilah dan karuniakanlah kami semua, agar ibadah ini semua bisa lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, urapilah saudara-saudara kami, juga urapilah juga yang menyelenggarakan ibadah ini, supaya mereka sukacita, lebih sukacita lagi, karena Engkau, kasih-Mu tidak akan pernah berkurang. Terima kasih Tuhan, doa kami itu tidak sempurna, biarlah Engkau yang menyempurnakan Tuhan, kami percaya itu Tuhan. Engkau hadir di sini Tuhan, dan semuanya kami serahkan kepadamu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, saat ini kita datang kembali pada Tuhan. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Amin. Yang begitu mengasihi kita. Dia sanggup menjawab segala pergumulan hidup kita. Haleluya. Ayo kita sini dengan bersemangat. Sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya.
Tuhan kita dahsyat, Dia ajaib. Haleluya. Baik, saat ini kita siapkan hati kita untuk menerima renungan kebenaran firman Tuhan. Akan disiapkan oleh hamba-Nya. Dan mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian ini. Kita mengatakan, istilah dan Tuhan, kita dapat hidup tanpa Dia. Oleh sebab itu, dengan doa kepada Tuhan, nyanyikan pujian ini. Kita bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, bimbinglah dalam jatuh Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami punya Allah yang selalu menopang kami. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang ada di rumah, khususnya kaum wanita Hadasa. Kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan ini lagi boleh beribadah kepada Tuhan. Di rumah kami masing-masing kami boleh mengikuti ibadah secara online. Dan kami percaya kuasa-Mu sama, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan Roh-Mu menuntun kami, menolong kami, mengerti dan diberikan kemampuan untuk melakukan setiap firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Sehingga hidup kami ini dapat mempermuliakan nama Tuhan,
menjadi kesaksian bagi banyak orang. Permuliakanlah nama-Mu Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, khususnya untuk kaum wanita Hadasa, mengucap syukur hari ini lagi kita boleh beribadah. Kita akan membahas satu bagian firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 17, dimulai dari ayat 7 sampai dengan 16. Saya tidak akan membacakan secara utuh bagian ini, tetapi saya akan mereview sedikit bagi kita semua. Setelah Nabi Elia untuk sementara waktu disuruh Tuhan untuk berada di tepi sungai Kerit, dipelihara oleh burung gagak dan minum dari sungai itu. Ada masa sungai itu menjadi kering dan Tuhan kembali menyuruh Elia untuk pergi ke daerah timur, daerah Sidon. Mulai dari sini kita akan melihat bagaimana perjalanan Nabi tersebut berjumpa dengan seorang janda. Pagi hari ini kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan di dalam kemustahilan. Itulah yang menjadi tema atau judul khotbah pada pagi hari ini, kuasa Tuhan di dalam kemustahilan. Dalam pasal ini jelas digambarkan Elia adalah seorang dengan figur yang kuat dan tanpa ragu. Elia dikenal bukan karena latar belakangnya, tetapi dikenal karena ikatannya dengan Tuhan. Dikatakan di dalam pasal 1, di dalam ayat 1 dalam pasal ini dikatakan, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Bapak Ibu garis bawahi yang kulayani. Yang kulayani artinya menunjukkan sumpah Elia yang terikat kepada Allah yang hidup. Dari sungai Kerit, Elia disuruh pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Sekarang kita kenal tepi laut Libanon. Karena Tuhan sudah mempersiapkan cara, yaitu seorang janda untuk memelihara hidup Nabi Elia di sana. Dan benar di pintu gerbang kota, setelah Elia memasuki kota tersebut, dia langsung melihat janda tersebut sedang mengumpulkan kayu bakar. Dimulailah percakapan antara Elia dan janda tersebut. Pertama-tama Elia meminta sedikit air dalam kendi, dan Bapak Ibu lihat, janda ini langsung memberikan. Tetapi ketika Elia meminta yang kedua, sepotong roti kepada janda ini, dimulailah narasi ini mulai berkembang. Dan janda itu menyatakan keadaannya. Dikatakan bahwa dia hanya mempunyai segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli di rumah. Dia sedang mengumpulkan kayu bakar dan dia akan pulang mengolah tepung tersebut dengan minyak dan menjadi roti untuk makanan mereka. Setelah itu mereka akan mati. Inilah keadaan yang dihadapi oleh janda ini. Pagi hari ini kita akan melihat 3 tokoh penting yang menjadi contoh buat kita. Hal-hal yang positif kita akan ambil daripada bagian firman Tuhan ini, bahwa setiap tokoh tersebut akan membawa kita kepada pengenalan yang lebih lagi akan siapa Tuhan kita. Yang pertama, Elia. Elia adalah seorang yang dipilih Tuhan untuk melayaninya, dan Elia menghidupi panggilannya. Yang kedua, Elia adalah seorang yang sangat percaya dan dia taat kepada Tuhan. Terbukti dari dia selalu menuruti perintah Tuhan di dalam melakukan berbagai tugas pelayanannya. Yang ketiga, dalam konteks ini Bapak Ibu, artinya di dalam pasal ini, pasal 17 khususnya, Elia tidak pernah ragu akan cara-cara Tuhan menolongnya. Artinya, dia tidak memberikan satu pertanyaan, apakah betul cara tersebut bisa menolong saya? Seperti burung gagak yang disuruh Tuhan yang dijanjikan Tuhan untuk membawa daging dan roti, dia tidak mempermasalahkannya. Yang kedua ini adalah Tuhan bilang ada seorang janda yang akan menolong dia. Suatu pertanyaan bagi kita pribadi bahwa apakah mungkin seorang janda menolong yang lain? Malah seharusnya janda tersebutlah yang ditolong. Tetapi lihat, Elia tidak memberikan pertanyaan sedikit pun. Itulah yang pertama Elia. Yang kedua adalah kita melihat janda ini. Janda ini adalah seorang yang mau menolong, yang mudah untuk menolong. Terbukti dari ketika Nabi Elia meminta
air langsung diberikan oleh janda tersebut. Yang kedua, sepertinya janda tersebut tidak percaya kepada Tuhan, namun dia mengenal Elia sebagai abdi Allah. Yang ketiga adalah seorang yang berterus terang. Janda ini adalah seorang yang berterus terang dan pasrah akan keadaannya. Dan kita tidak melihat hubungan kepercayaannya kepada Tuhan dengan kepasrahannya. Artinya dia katakan bahwa setelah mereka makan roti yang dia buat, dia akan mati. Jadi tidak ada harapan bahwa Tuhan akan menolong mereka. Mungkin ini adalah hubungan yang sejajar, bahwa sesungguhnya dia belum mengenal Tuhan. Yang keempat adalah dia taat dan melakukan apa yang disuruh oleh abdi Allah itu. Jadi dia taat melakukannya. Artinya Nabi Elia mengatakan bahwa buatlah dahulu sepotong roti kecil bagiku, dan setelah itu kamu akan membuat untuk kamu dan anakmu. Dan lihatlah bahwa tepung itu tidak akan habis dan minyak itu tidak akan habis. Mungkin karena ada janji di sana, ada janji dalam tanda kutip bahwa kebutuhannya akan terpenuhi saat dia melakukan perintah itu, maka dia taat melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia tersebut. Yang ketiga kita melihat di sini bahwa ada suatu kuasa, ada suatu pribadi yang tidak bisa kita pungkiri, ada tangan yang tidak terlihat yang membuat cerita ini berkembang dan menjadi berkat bagi kita, yaitu adalah Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang dahsyat. Yang pertama adalah Dia adalah pribadi yang berkuasa. Bapak Ibu, Tuhan kita itu adalah pribadi yang berkuasa. Apapun bisa digunakan oleh Tuhan untuk melaksanakan rencananya. Apapun keadaannya, janji Tuhan atau kehendak Tuhan atau keinginan Tuhan pasti akan digenapi. Dan inilah yang menjadi dasar bagi kita mengatakan bahwa Dia adalah pribadi yang berkuasa. Yang kedua, Dia adalah pribadi yang mampu memakai sarana apapun untuk menyatakan kuasanya. Sarana apapun untuk menyatakan kuasanya. Seperti tadi, burung gagak, atau yang kedua ini seorang janda, apapun Tuhan bisa pakai untuk melaksanakan rencananya. Yang ketiga adalah Dia adalah seorang pribadi yang bekerja meskipun dalam kemustahilan. Jadi Bapak Ibu menjadi pelajaran rohani bagi kita, tetaplah percaya meskipun keadaan itu mustahil di mata jasmani kita, di mata daripada dunia ini. Tetaplah percaya karena Tuhan tidak dibatasi oleh pikiran kita, tidak dibatasi oleh penglihatan kita. Tuhan itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan pribadinya, yaitu Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa. Dan yang keempat adalah rencana Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan sampaikan akan digenapi. Apa yang Tuhan inginkan itu akan terlaksana. Seperti yang dikatakan di dalam Ayub 42 ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kesimpulan yang bisa kita ambil daripada bagian firman Tuhan ini, yang pertama adalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bekerja meskipun dalam kemustahilan. Makanya Tuhan kita disebut Allah atas mujizat. Apapun keadaannya Bapak Ibu, yakinilah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja meskipun dalam kemustahilan. Yang kedua, Tuhan dapat menjungkir balikan tatanan kehidupan normal untuk menyatakan kuasanya. Artinya, tidak ada hal-hal yang membatasi untuk Tuhan bekerja. Tatanan hidup normal bisa Tuhan jungkir balikan untuk menyatakan kuasanya. Dan yang ketiga adalah Dia adalah Allah yang layak saudara percaya dan bersandarlah hanya kepada Dia. Seperti dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi Bapak Ibu tetaplah percaya bahwa kuasa dan pertolongan itu Tuhan itu sungguh nyata. Itu masih terjadi sampai dengan saat ini, dan tetaplah berpegang, bersandar kepada Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan memberkati. Kita berdoa.
Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang tidak terhingga yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Firman Tuhan ini kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak hanya bekerja di dalam hal-hal yang normal, tetapi Engkau bekerja di dalam keadaan kemustahilan sekalipun. Engkau adalah Allah yang dahsyat, nyatakanlah pribadi-Mu itu lebih lagi di dalam kehidupan kami. Hati kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mampu menolong kami. Di dalam keadaan saat ini pun, Engkau adalah Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami terus berdoa untuk setiap pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehendak-Mu, dan Tuhan Engkau tolong setiap kami. Bangsa di negeri kami Indonesia, biarlah tetap dalam perlindungan Tuhan. Setiap jajaran pemerintah, mulai dari pusat sampai ke daerah, Tuhan tolong. Di dalam mereka melakukan tugas dan fungsi mereka. Setiap keputusan-keputusan yang diambil, biarlah Tuhan Engkau menerangi Tuhan, Engkau memberikan mereka hikmat agar mereka mengambil keputusan yang tepat untuk bangsa kami Indonesia, khususnya untuk menangani virus COVID-19 ini, agar Tuhan segera berlalu dari negeri kami Indonesia dan dari permukaan bumi ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Komisi Wanita Hadasa yang secara rutin melakukan ibadah meskipun secara online. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka, Ibu Melva yang sebagai diaken komisi ini, ibu-ibu yang lain yang bertugas sebagai pengurus di seksi-seksi yang lain. Tuhan tolong Engkau pelihara mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur setiap pergumulan Komisi Wanita Hadasa, para ibu-ibu yang biasanya beribadah di gereja, biarlah Tuhan Engkau mendengar, Engkau memberikan jawaban tepat pada waktunya. Dan untuk setiap jemaat-Mu yang mendengarkan pada pagi hari ini, kami percaya kuasa dan lawatan-Mu nyata. Engkau akan memberikan jawaban untuk setiap doa-doa pergumulan mereka. Dan kami akan menyaksikan kebaikan-Mu, dan kami akan menyaksikan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan hidup kami ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur menyerahkan doa kami yang tidak sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.